Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Usia senja dan menjadi zaitun adalah dambaan setiap orang. Dalam perjalanan hidup manusia, proses menua adalah wajar dan alamiah. Karenanya harus dinikmati dan diisi dengan penuh sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Puncak proses perkembangan dapat digambarkan sebagai berikut. Sistem biologis di usia 20 hingga 30 tahun, kemudian sistem sensori di usia 40 tahun, lalu kebijaksanaan di usia 65 hingga 75 tahun, dan yang terakhir kepribadian sosial dan spiritual di usia 75 hingga 80 tahun. Di Indonesia, batasan lansia adalah 60 tahun ke atas, dan menurut Burnside ada 4 tahapan lansia, yaitu Young Old usia 60 hingga 69 tahun, Middle Age Old usia 70 hingga 79 tahun, Old Old usia 80 hingga 89 tahun, dan yang terakhir Very Old Old usia 90 tahun ke atas. Berbagai perubahan akibat proses menua terdiri dari perubahan fisik dan fungsinya, kemudian perubahan mental yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan fisik, kesehatan umum, nutrisi, tingkat pendidikan dan pengalaman hidup, keturunan, dan juga lingkungan dan budaya. Perubahan psikososial yaitu merasa kesepian karena kehilangan relasi, kehilangan teman, kehilangan pasangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan status sosial, dan juga kehilangan finansial setelah pensiun. Dan yang terakhir, perubahan spiritualitas yang berarti semakin matang dalam kehidupan keagamaan. Sisi indah masa lanjut usia. Dalam kitab Pulang Reh, orang yang berusia lanjut digambarkan sebagai pohon beringin yang berakar dengan meluas dan mendalam, dan juga tempat berteduh dan berguru. Kung Fu Shu mengagungkan masa tua dengan berkata, umur 20 orang belajar bijaksana, umur 30 tumbuh bijaksana, umur 40 merasa bijaksana, umur 50 mencoba bijaksana, umur 60 mulai bijaksana, dan umur 70 baru bijaksana. Dalam Mazmur pasal 92 ayat 13-16 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Menurut pemazmur, masa tua atau lanjut usia adalah masa menghasilkan buah yang bermutu. Masa tua adalah masa terus berbuah karena berakar pada Tuhan, bukan untuk menganggur dan tidak berfungsi, melainkan terus berbuah dan bersaksi kepada generasi anak dan cucu tentang kebenaran dan kesetiaan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 46 ayat 3-4 mengatakan, jaminan pemeliharaan Tuhan yang konsisten dan berkesinambungan dari masa ke masa. Tuhan hadir secara aktif mendukung, menjunjung, menggendong, melakukan, menanggung, memikul, dan menyelamatkan.
Dalam Yesaya 46 ayat 3-4 mengingatkan akan dua hal, yaitu yang pertama, bahwa masa muda kita jalani bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Tuhan yang aktif menuntun dan mendukung. Karena itu, bukan untuk tenggelam dalam kesibukan mengejar berbagai obsesi, ambisi, prestasi, dan materi sehingga tidak punya waktu untuk Tuhan dan orang lain. Yang kedua, bahwa masa tua bukan untuk melihat hal-hal yang jelek dan menjengkelkan, mengeluhkan segala kekurangan dan kelemahan, tapi sebaliknya mensyukuri karena Tuhanlah yang sudah mendukung, menjunjung, dan menggendong serta memelihara kita sampai rambut memutih. Yesaya pasal 46 ayat 3-4 mengatakan, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Untuk menjadi zaitun tangguh dan kuat di dalam Tuhan, yang pertama, menjalin persekutuan yang intim dan intens dengan Tuhan. Yang kedua, mendewasakan iman percaya kita di hadapan Allah. Ketiga, motivasikan hidup kita sebagai orang-orang percaya untuk kemuliaan Tuhan. Keempat, fokus dan terpusat pada Tuhan, bukan pada masalah. Kelima, disiplin dalam beribadah akan memacu kehidupan rohani kita sehingga kita dapat menjadi prajurit Yesus yang tangguh dan kuat. Dan yang terakhir, berpikir positif. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.